Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sip ya. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nubuwwatul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya panjatkan puja dan puji syukur saya kepada Allah yang telah memberikan semua nikmatnya, nikmat sehat, gitu ya. Kemudian nikmat longgar waktunya, nikmat masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dari hari ke hari, seperti itu. Dan juga ada lagi satu nikmat, yaitu kita sebagai pembina pramuka masih bisa membina, masih bisa mencari pahala melalui mendidik adik-adik kita, seperti itu. Walaupun kadang-kadang pembinaannya itu adalah dalam tanda kutip, ada mungkin kadang terpaksa kali Kak. Jadi guru terus kemudian dimintai sama kepala sekolah untuk membina pramuka ya. Awalnya mungkin terpaksa, lama-lama jatuh cinta, akhirnya mudah-mudahan ini menjadi ladang amal soleh bagi kita untuk di hari akhir nanti, seperti itu. Baik, kakak-kakak sekalian, pada hari ini sesuai dengan topiknya, hari ini kita akan berbicara mengenai pencapaian SKU, SKK, dan SPG. Apa saja dan kenapa kita butuh ini, gitu ya. Bagaimana caranya kita mencapai ini, menyelesaikan ini agar anak didik kita sesuai dengan targetnya. Next. Oke. Jadi ini ya, hari ini yang akan saya bawakan adalah selayan pandang tentang sangat sedikit sekali tentang kepramukaan, kenapa dan bagaimana, khususnya mengenai SKU, SKK dan SPG nanti, seperti itu. Dan nanti insya Allah akan diakhiri dengan tanya jawab pada sisi saya, dan nanti akan disempurnakan oleh kakak saya, oleh senior saya Kak Iwandi, gitu ya. Beliau adalah salah satu motivator saya untuk kita akhirnya bisa duduk di sini kalau itu ya. Seperti itu. Dulu kita pernah bareng di KML dan sekarang dia alhamdulillah sudah menjadi seorang pelatih yang paripurna, artinya sudah sampai di kursus pelatih lanjutan itu sudah selesai, seperti itu. Baik, kakak-kakak sekalian, kita akan mulai. Oke, next. Oke, jadi kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau misalnya kakak-kakak lihat, kepramukaan itu apa sih? Bisa dilihat gitu ya. Kalau lebih setuju mana nih? Lebih setuju mana? Apakah yang A, permainan menarik ya, pramuka itu adalah permainan menarik yang mengandung unsur pendidikan, atau B, pendidikan yang dikemas dalam bentuk permainan yang menarik. Kakak-kakak boleh coba jawab gitu ya. Pilih A atau B, boleh lewat chatnya gitu ya. Boleh di chat Kak. Kira-kira apa nih? Menurut kakak yang mana nih? Kepramukaan itu apa? Apakah permainan menarik yang mengandung unsur pendidikan, atau pendidikan yang dikemas dalam bentuk permainan yang menarik? Menurut kakak-kakak apa nih? Kakak-kakak boleh ikut chat ya. Boleh nulis di chatnya kira-kira yang mana nih? Yang A atau yang B? Seperti itu. Cukup A atau B saja. Yang mana nih kira-kira nih? Sudah ada? Belum bagian. Ada B. Oh, B. Betul kan? B-nya betul gitu ya. Menurut Kak, oke. Itu D. B itu B. Yang pilih A siapa nih? Ada yang pilih A? Aku atau dia? Baik. Oke, berarti persepsi kita sama kakak-kakak sekalian. Jadi pramuka atau kepramukaan itu adalah pendidikan yang dikemas dalam bentuk permainan yang menarik. Seperti itu. Ini jangan sampai terbalik. Karena kalau misalnya kita memilih yang A, bisa jadi kita memang
hanya mengutamakan yang senang-senangnya saja, yang ya bermain-bermainnya saja seperti itu. Dan akhirnya ada unsur, hanya sedikit sekali unsur pendidikannya seperti itu. Nah ini. Nah kalau yang B memang ibarat kayak coklat gitu kali Yuli ya. Kalau dalamnya coklat gitu ya, terus kemudian dikemas ya kan, dikemasnya dengan plastik gitu kan, tapi dalamnya itu memang adalah pendidikan gitu ya. Jadi yang pengemasnya itu hanyalah permainan saja, tapi intinya adalah pendidikan. Beda dengan yang tadi, yang A, ini unsur pendidikan. Jadi kalau misalnya saja kayak dalam satu dalam satu kemasan kita misalnya beli apa, beli Indomie gitu kan, mengandung apa, hanya sedikit saja gitu ya. Tapi kalau yang B memang betul di dalamnya itu memang adalah yang kita harapkan seperti ini ya. Jadi pendidikan itulah yang memang goalsnya. Pendidikan adalah goalsnya seperti itu. Next. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai trilogi pendidikan. Sebenarnya apa sih perbedaan dari, mungkin kakak-kakak sudah pernah mendengar atau tahu gitu ya, mengenai apa itu formal, non formal dan informal. Kira-kira kepramukaan, gerakan pramuka adanya di mana? Apakah di formal, non formal atau informal? Seperti itu. Nah, sedikit saya jelaskan. Ini sambil ya kakak-kakak sekalian. Jadi kakak-kakak juga nanti boleh sambil mengetik pertanyaan gitu ya. Sambil mengetik pertanyaan itu dipersilahkan. Jadi di chatnya boleh kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan gitu ya. Diketik saja apa kira-kira pertanyaannya. Oke, balik kembali. Jadi formal, non formal dan informal. Kalau yang formal itu adalah pendidikan merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, ya di sekolah-sekolah pada umumnya, dari mulai TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Itu adalah memang pendidikan formal. Jelas ada ada kurikulumnya. Kalau misalnya dia tidak melewati KKM, dia bisa tidak naik kelas dan seterusnya. Insya Allah kita sudah pahami ya. Jadi gampangnya itu kalau pendidikan formal adalah di sekolah seperti itu. Bagaimana dengan yang non formal? Non formal ini adalah kegiatan pendidikan yang terorganisir, diselenggarakan di luar sistem formal. Di luar sistem formal. Jadi ada ya kayak kita ini di pramuka ini. Di pramuka itu memang aslinya adalah di luar dari sekolah. Di luar dari sekolah. Terus kemudian di luar juga dari keluarga. Jadi ini pendidikan non formal yang memang mengkhususkan pada suatu tujuan. Selanjutnya ada informal. Nah ini adalah pendidikan yang memang diberikan di keluarga, dari seorang ibu atau ayah kepada anaknya. Ini pendidikan di dalam keluarga. Tidak ada kurikulumnya, tapi memang inilah di mana dasar pendidikan itu ada. Seperti itu. Nah, kira-kira nih pertanyaan sekarang. Pertanyaannya adalah kira-kira pramuka itu ada di non formal atau formal atau informal? Terlebih lagi terkait juga dengan kurikulum 2013. Kakak-kakak boleh lagi ketik nih. Ya, boleh juga jawab ya. Silakan. Mau nanya yang menurut kakak-kakak pramuka itu adanya di mana? Adanya di mana? Apakah memang di formal atau non formal atau informal? Terlebih lagi dengan sekarang adanya kurikulum 2013 yang memang mewajibkan kan ya. Jadi memang diwajibkan agar sekolah-sekolah itu membuat ekstra kurikuler yang wajib, yaitu pramuka seperti itu. Nah ini. Jadi ya, menurut kawan-kawan teman-teman di Abi Ainun teman-teman di sana ya. Jadi adanya di non formal. Terima kasih Kak atas responnya ya. Jadi ada di non formal ya. Menurut Kak Nazrul Arul ya, Kak Siti Maria, ini semuanya ada di non formal semua. Kak Mulyana Yana juga
mengatakan ini non formal. Baik. Berarti setuju gitu ya. Non formal. Baik. Oke. Selanjutnya Kak, next. Nah, kemudian di di dalam undang-undang yang baru diatur di dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014 gitu ya, yang menjelaskan tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib gitu. Disebutkan ada beberapa model ya, kepramukaan menurut kurikulum 2013. Insya Allah kakak-kakak sudah paham dan mengerti gitu ya, bahkan kadang sudah menjalankannya. Kita akan jelaskan. Baik, jadi sampai di mana tadi? Model kepramukaan dalam kurikulum 2013 itu ada 3. Yang pertama adalah model blok. Terus kemudian yang kedua adalah model aktualisasi. Dan yang ketiga adalah model reguler. Nah ini model-model yang ada dalam kepramukaan menurut kurikulum 2013. Ini menurut kurikulum 2013 kan ya. Karena memang ada juga beberapa orang yang berpendapat harusnya pramuka tidak diwajibkan gitu ya. Tapi ya, seperti itu. Mohon maaf. Oke. Jadi pertama saya ingin menjelaskan mengenai yang blok dulu. Model yang blok terlebih dahulu. Jadi kalau yang blok itu seperti apa sih Kak Diki gitu ya. Jadi model blok ini dilakukan hanya 1 tahun sekali. Hanya tahunan gitu ya. Hanya setahun sekali saja dilakukan. Misalnya gitu ya. Misalnya ada kegiatan MPLS. Mungkin kakak-kakak di sekolahnya ada kegiatan MPLS yang terus kemudian camping selama 3 hari 2 malam gitu. Di situ kadang-kadang gabungan tuh Kak tuh. Ada kegiatan OSIS-nya juga, ada kegiatan ekskul yang lain seperti itu. Nah, pramuka ada di dalamnya. Ya, pramuka di situ juga. Kalau menurut kurikulum 2013, pramuka kalau misalnya menggunakan model ini ini namanya model blok seperti itu. Ya, model blok hanya 1 tahun sekali atau dalam 1 tahun itu hanya berapa kali saja gitu ya. Contohnya tadi ada FLS gitu ya. Atau kalau di sekolah-sekolah mungkin ada LDKS tapi bentuknya menggunakannya metode kepramukaan gitu ya, camping dan segala macam. Nah ini selanjutnya adalah model aktualisasi. Model aktualisasi ini ya merupakan dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin, terjadwal dan diberikan penilaian secara formal. Nah ini makanya agak sedikit yang nyerempet ketika nanti agak ini kayak berubah menjadi formal gitu ya. Berubah menjadi formal seperti itu. Nah kemudian pembinanya siapa? Pembinanya adalah gurunya. Mungkin nanti kita akan berdiskusi juga Kak Yadi ya. Apa perbedaan guru dengan pembina gitu ya. Sedangkan menurut kurikulum 2013 itu ada guru itu menjadi pembina ya. Kalau menggunakan model aktualisasi seperti itu. Ya, kalau menurut model aktualisasi. Jadi guru sekaligus juga menjadi pembina. Nah ini nanti kita akan berdiskusi lagi ya. Apa perbedaannya sih antara guru dengan pembina gitu ya. Mungkin bisa kita akan berdiskusi masalah tersebut. Nah aktualisasi ini memang terjadwal seminggu sekali. Tapi tidak masuk ke dalam mata pelajaran gitu ya. Memang ada seperti latihan pramuka ya sekitar 2 jam, 1 jam seminggunya seperti itu. Nah ini model aktualisasi. Jadi inilah model yang terus kemudian diharapkan menjadi membentuk sebuah kebiasaan, membentuk sebuah akhirnya membentuk sebuah sikap, akhirnya membentuk sebuah karakter gitu ya, karakter seperti
seperti itu. Nah, ini metode atau model aktualisasi. Nah, selanjutnya adalah model reguler. Model reguler ini adalah model yang kegiatan yang memang dikelola oleh gugus depannya, gitu ya, gugus depan. Jadi memang ini yang berminat saja nih, yang mau dan berminat, ya. Ini biasanya dia akan ikut model yang reguler. Nah, kalau sederhananya kakak sekalian, jadi kegiatan di sekolah, kalau menurut kurikulum 2013 itu modelnya ada 3. Yang pertama model blok tadi. Ya. Kegiatannya apa? Kegiatan kayak tadi ada MPLS, ada DKS dan selanjutnya. Yang kedua adalah latihan rutin tadi, aktualisasi. Dan yang ketiga adalah model reguler. Biasanya disebutnya nih, kadang-kadang ada yang disebutnya tim inti gitu ya. Kita punya tim inti pramuka. Nah, sebenarnya ini adalah orang-orang yang anak-anak yang memang tadi kita yang memang punya minat, ya, kemauan untuk mengikuti pramuka lebih jauh lagi. Jadi kalau yang lain itu hanya 1 kali seminggu, nah dia bisa sampai 2 kali, 3 kali seminggu gitu ya. Bahkan kalau ada lomba tuh bisa tiap hari ya Kak ya. Bisa hampir tiap hari, mereka rajin gitu ya. Nah, inilah memang yang sebenarnya kalau model reguler inilah yang terus kemudian anak-anak yang memang pramuka secara suka dan rela ya seperti itu. Baik, itu model kepramukaan dalam kurikulum 2013 ya. Oke, nah itu kan tadi dari umum dulu. Sekarang kita mulai masuk ke SKU, SKK dan SPG. Oke, next Kak. Oke, ini SKU. Kakak-kakak sekalian, SKU yang saya pegang ini itu punya struktur. Ada kalau misalnya kakak-kakak lihat, nanti insya Allah akan saya share. Saya akan share bagaimana panduan pembina dalam membantu menyelesaikan SKU ini, gitu ya. Ada panduannya Kak. Kalau misalnya kakak hanya melihat yang ini, tidak bisa menentukan tuh, ini kenapa ya dari nomor 1 tuh semuanya tentang agama, gitu. Ya. Terus yang terakhir itu tentang fisik semua. Nah, karena memang di dalam SKU itu ada namanya sesosif, ya. Sesosif atau kalau kita bisa lihat sesosif itu singkatan dari yang pertama adalah spiritual, ya. Sebentar ya Kak ya. Ada yang spiritual, kemudian S-nya itu spiritual, ada emosional, kemudian juga sosial, yang keempat adalah intelektual, dan yang terakhir adalah fisiknya. Ya, jadi fisiknya. Nah, nanti kita juga akan berdiskusi nih, sebenarnya SKU itu fungsinya untuk apa sih? Nah, nanti lebih lanjut dengan Kak Iwandi itu kalau itu ya. Dalam sistem kepramukaan, dalam fundamental kepramukaan, SKU itu menempati di mana? Kita akan berbicara itu. Nah, spiritual ini adalah berkaitan dengan pengetahuan yang dalam untuk memahami dan menghayati kekayaan spiritual yang dimiliki masyarakat. Yang dimiliki masyarakat karena kan agamanya beda-beda. Kalau misalnya kakak-kakak lihat di dalam SKU itu ada yang yang beragama Islam, ada yang Nasrani, ya Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, ya, seperti itu tuh ada di situ di dalamnya, gitu ya. Nah itu memang menjelaskan menjelaskan bagaimana spiritual si anak, bagaimana syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki seorang anak agar bisa mencapai hal tersebut. Gitu ya. Itu di spiritualnya. Kemudian di emosional, selain dia bertakwa kepada Tuhan, maka ada juga emosionalnya. Emosional ini adalah menumbuh kembangkan perasaan dan pengungkapannya secara wajar, menghargai orang lain, ya, serta dapat mengendalikan emosinya dengan seimbang. Sederhananya dalam pramuka, sederhananya gitu ya, anak-anak itu memang diajarin untuk berhasil dan juga bisa menghadapi yang namanya ketidakberhasilan.
Kadang dalam hidup itu, bukan kadang ya, sering kali kita ketemukan yang namanya dalam hidup itu tidak, kadang-kadang kita berhasil, kadang-kadang tidak berhasil, kadang-kadang kita menang, sering kali kita kalah, kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita benar, gitu ya. Jadi, nah bagaimana peserta didik kita bisa menghadapi hal tersebut, gitu ya. Ketika dia benar, dia tidak jumawa, tidak merasa paling hebat. Tapi ketika dia kalah, dia salah, itu dia dengan kesatrianya dia mengakui kesalahannya. Terus kemudian dengan kesatrianya dia akan mencoba untuk bangkit dan memperbaikinya. Seperti itu. Nah di emosional inilah, di poin-poin emosional inilah yang terus kemudian ingin dicapai oleh kepramukaan. Selanjutnya adalah sosial. Di dalam sosial ini adalah mengembangkan hubungan dengan keluarga, dengan teman, kemudian orang-orang di sekitarnya, berkomunikasi, ya. Terus kemudian belajar menjadi pemimpin, terus kemudian solidaritas, gitu ya. Kira-kira nih mementingkan yang mana nih, anak-anak nih? Apakah mementingkan diri sendiri atau memang dia mempunyai rasa solidaritas, seperti itu. Nah ini adanya di sosial. Kadang kan kita memang, bukan kadang ya, memang kita itu hidup tidak sendiri. Kita hidup bersama dengan orang lain yang kadang-kadang berbeda pandangan. Bukan hanya berbeda pandangan, kadang berbeda agama, berbeda pendapat, ya. Nah ini bagaimana cara kita terus kemudian menghadapinya. Inilah yang ada di dalam poin-poin dalam SKU di bidang sosial. Kakak-kakak kalau misalnya ada SKU-nya boleh sambil dilihat, kira-kira yang sosial yang mana nih? Seperti itu. Kemudian adalah intelektual, ya. C, so, sit, I-nya nih. Intelektual itu membantu menumbuh kembangkan keingintahuan terhadap sesuatu dengan menghimpun informasi, memprosesnya dan memecahkan masalah. Seperti itu. Jadi memecahkan masalah dari sini, ya kayak. Nanti kakak-kakak kalau misalnya di SKU-nya bisa dilihat tuh mana kira-kira yang memang intelektual. Yang intelektual itu yang seperti apa sih, gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa terlihat kok, gitu ya. Nah ini intelektual. Selanjutnya terakhir adalah fisik. Fisik ini adalah dia mampu mengenali tubuhnya sendiri, mengenali tubuhnya, terus kemudian bertanggung jawab atas pertumbuhan dan fungsi tubuhnya, serta dapat menjaga agar tetap sehat dan bugar. Dia tahu pertumbuhan dirinya seperti apa, tubuhnya seperti apa. Nah, makanya kalau misalnya kakak-kakak lihat, misalnya saja di SKU nih, di SKU yang di siaga mula, tingkatan mula, gitu ya, bisa dilihat juga tuh bagaimana yang sifat yang di fisiknya tuh seperti apa saja. Atau di SKU ini biasanya yang terakhir itu adalah berbicara mengenai fisik. Misalnya saja di penggalang. Di penggalang kita coba lihat ya, sambil lihat. Ini ada mengetahui adanya perbedaan perkembangan fisik tubuh. Kemudian juga ada selalu menjaga aktivitas fisik setiap hari sedikitnya 30 menit. Atau ini ada juga di nomor 28, mampu menjalankan salah satu olahraga khususnya renang, gitu ya, seperti itu. Nah ini ada. Nah inilah struktur dalam SKU. Kakak-kakak sekalian, ini kita berbicara ini masih nyambung dari A sampai Z itu sebenarnya masih nyambung. Nanti kalau misalnya kakak-kakak memahami ini, ya, kakak-kakak memahami SKU, strukturnya SKU seperti apa, kakak-kakak akan bisa melihat ketika saya menggunakan model aktualisasi. Ini kira-kira saya tuh kira-kira bekerja sama dengan siapa? Bekerja sama dengan siapa? Pembina siapa yang harusnya memberikan materi ini? Nah, misalnya, oke, kita coba ya. Kakak-kakak sekalian, kalau misalnya yang mendengar saya dengan baik, saya ingin coba responnya. Menurut kakak-kakak, kalau untuk yang di SKU bidang spiritual, kira-kira siapa yang berhak untuk memberikan materi tersebut? Guru, misalnya guru gitu ya, karena kita berbicara di sekolah. Kira-kira guru mata pelajaran apa
yang memang mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan untuk menjelaskan, untuk mentransfer ilmunya, memberikan pengalamannya di bidang spiritual. Betul sekali nih, Kak Mulyana, Kak Zikri, ya, terus Kak Anggit, ya, PAI, ya, ada Kak Bahagia dan betul sekali. Jadi guru-guru ini bisa kita ajak kerjasama untuk ya membantu mengisi atau mentransfer ilmunya, memberikan pengalamannya di bidang spiritual seperti itu. Nah, ini nanti kakak-kakak sekalian itu akan terkait dengan yang namanya ketika kita membuat sebuah program. Ini kaitannya ke situ nanti kan di akhir ini kan kita diharapkan bisa membuat program gitu ya. Kira-kira nih minggu ini siapa yang ngisi nih? Gitu. Kira-kira siapa yang ngisi nih? Ya, kira-kira siapa yang ngisi? Jadi nanti kakak-kakak itu tidak perlu repot lagi harus di one man show gitu ya. Orang bilang one man show. Hanya pertunjukan orang pribadi sendiri saja gitu ya, sendiri saja. Tapi kita bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Kak Fitri, Kak Anggit. Ya, jawabannya betul. Ini adalah guru agama. Guru agama atau kalau dalam Islam guru PAI ya, guru PAI. Oke. Nah, kalau yang sifatnya emosional, kira-kira siapa nih? Ya, kira-kira emosional. Bagaimana cara dia mengatasi rasa sedihnya? Bagaimana mengatasi kesulitan dalam belajar, gitu ya? Kira-kira nih kakak-kakak sekalian coba ketik di chatnya. Kira-kira nih guru apa nih yang cocoknya kita ajak kerjasama nih? Terkait juga dengan tadi model aktualisasi. Ya, ini biasanya ini gurunya guru yang dalam tanda kutip kadang-kadang kalau murid ada masalah nih dia manggil gitu. Ya, betul sekali, betul. Ternyata pemikiran kita sama. Orangnya di sini dengan teman-teman yang ada di mana, di beda-beda tempat, ternyata pemikiran kita sama. Ini guru BK, betul sekali. Kita bisa ajak kerjasama guru BK ini untuk mendalami SKU di butir-butir yang di emosionalnya, gitu. Oke. Kalau fisik mah jelas ya, kita sudah tahu ya. Kalau fisik kita pasti kerjasamanya dengan yang namanya guru olahraga. Gitu. Baik. Nah ini kakak-kakak sekalian, di SKU ini kita akan memahami dulu nih. Sebelum kita bikin program, kita harus paham dulu nih SKU-nya nih. Kira-kira nanti kalau misalnya saya bikin program itu kan ada yang tahunan, terus semesteran, ada yang sampai mingguan. Mingguan itu siapa nih? Oh ini kita mau minggu ini kita mau fisiknya nih. Kita mau kejar yang butir fisiknya. Kira-kira kita bekerja sama dengan siapa? Itu bisa seperti itu. Atau bisa jadi bisa jadi juga ngambilnya justru tanda tangannya di jam olahraga gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya berpisah fisik bisa jadi udah sini sekarang misalnya sang guru olahraganya itu oke, sekarang kalian 30 menit olahraga bikin laporannya, ada buku jurnalnya. Kalau yang sebulan ini buku jurnal lengkap, sebulan itu dia olahraganya ngapain saja selama 30 menit, nanti dapat tanda tangan, dapat nilai buat olahraga, sekaligus juga dapat tanda tangan di SKU-nya. Ini mungkin bisa bekerja sama seperti itu, gitu ya. Gitu. Nah ini syarat kecakapan umum, gitu ya. Baik, sambil mengingatkan lagi kakak-kakak, jadi sambil mendengarkan, sambil melihat, boleh juga sambil kirim pertanyaan di chat, boleh dipersilakan. Baik, itu SKU. Nah, SKU ini wajib sifatnya. SKU itu kalau menurut Profesor Yatno gitu ya, tidak ada nilainya. Karena memang bukan tidak ada nilainya, maksudnya tidak ada nilai, nggak ada nilai 70, 80 tidak ada, tapi dia lulus atau tidak. Dan yang penting ini sudah berproses. Ini sudah berproses gitu ya. Karena setiap anak itu mempunyai bakat, minat yang berbeda-beda seperti itu. Yang penting anak itu tersebut berproses, dia sudah bisa kita bantu, bisa kita selesaikan seperti itu. Baik, selanjutnya
Ya Kak, boleh next. Nah ini SKK, syarat kecakapan khusus. Berbeda dengan yang tadi SKU. Kalau SKU itu wajib ditempuh oleh semua peserta didik, sedangkan SKU ini dia boleh milih dari ratusan mungkin enggak ya. Kalau ada satu buku itu ada sekitar 62, itu belum lagi kalau misalnya di tingkat penegak, merdeka. Kalau itu saka, dia tiap saka kan ada TKK-nya masing-masing, itu banyak gitu. Nah ini milih, ini boleh milih. Kira-kira dia mau kekhususannya mana? Saya pengen ngambil yang berkebun, saya ingin jago masak, saya pengen ngambil yang TKK-nya masak. Saya ini mau jadi ustadz, wah saya ambil yang qorik atau khutbah atau sholat dan seterusnya, seperti itu. Nah ini kakak-kakak sekalian, di SKU ini itu ada 5 bidang, ya, ada 5 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang agama, mental, spiritual, kemudian pembentukan pribadi dan watak. Itu bidang yang pertama. Yang kedua adalah bidang patriotisme dan seni budaya. Ya, jadi nyanyi, ada patriotisme yang sifatnya berpatriotisme. Selanjutnya ada juga yang memang di bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Di bidang teknik pembangunan. Dan kemudian juga ada bidang ketangkasan dan kesehatan, dan yang terakhir adalah bidang sosial, kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat. Nah ini bidang-bidangnya. Nanti yang membedakan kalau misalnya kakak perhatikan gitu ya, ini warna dasarnya. Ada yang dasarnya warna kuning, ya. Ada yang dasarnya warna merah, ada yang hijau, ada yang putih, gitu ya. Nah ini berbeda-beda bidangnya. Ada yang biru, gitu ya. Nah ini beda-beda bidangnya seperti itu. Ya jadi kakak-kakak bisa nanti insya Allah setelah ini akan saya berikan juga tuh soft copy-nya gitu ya. Soft copy-nya untuk kakak-kakak sekalian bisa melihat lagi, oh yang mana nih, kira-kira cocoknya mana. Ini juga bisa dikomunikasikan dengan anak-anak kita, maunya yang mana, maunya mana. Kalau sekarang sudah enak ya Kak Yodi ya, ada soft copy-nya gitu. Dulu saya masih ingat tuh Kak Yodi, saya pinjam bukunya ya, mau pinjam bukunya ya, bukunya, karena memang gak buat manual sekali gitu. Kalau sekarang kita sudah ada soft copy-nya, seperti itu ya. Baik, itu adalah syarat kecakapan khusus. Oke. Baik, terima kasih Kak Nahel. Ini ada Kak Nahel TV official. Nanti kita jawabnya nanti. Baik, ini Kak Nahel TV official. Nanti kita jawabnya nanti ya, kayak nggak apa-apa. Kakak-kakak yang lain boleh menuliskan pertanyaannya, tapi nanti akan kita jawabnya di akhir sesi ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Nahel. Silakan kakak-kakak yang lain kalau misalnya ada yang ingin bertanya, dipersilakan gitu ya, sambil mendengarkan, daripada nanti takutnya lupa gitu ya. Lupa mau nanya apa gitu ya, silakan. Baik. Terus kemudian yang terakhir adalah SPG atau syarat kecakapan Garuda. Pramuka Garuda. Ya. Syarat Pramuka Garuda, kecakapan ya, syarat tulis ini. Mobil plastik. Syarat Pramuka Garuda, SPG. Nah, secara garis besar, kalau misalnya kakak-kakak lihat di jukrannya itu memang ada beberapa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pramuka Garuda. Pertama, yang paling awal adalah SKU. Dia SKU-nya harus paripurna. Kalau dia di tingkatan siaga, maka dia harus menyelesaikan SKU-nya sampai ditata, gitu ya. Ditata, di tingkatan tata. Terus kemudian kalau dia ada di golongan penggalang, dia harus sudah terap seperti itu. Ya. Jadi SKU-nya dia harus sudah selesai terlebih dahulu. Kemudian SKK, dia mempunyai tanda kecakapan khusus, ada jumlah minimalnya masing-masing. Nah, nanti kakak-kakak boleh lihat tuh, juga akan saya share bagaimana jukran terbarunya dari Pramuka Garuda, gitu ya. Bagaimana jukran terbarunya Pramuka Garuda? Syaratnya bagaimana tuh? Ada berapa? Ada jelas di situ. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah punya produk.
Kalau bahasa sederhananya ada hasta karyanya, ada hasta karyanya, ada hasta karya yang dia buat. Ya, ada yang minimal berapa gitu kan. Kalau misalnya di Penggalang tuh minimal 6 membuat hasta karya yang bukan hanya hiasan tapi juga memang bisa digunakan. Bahkan kalau bisa syukur-syukur bisa dijual gitu ya. Jadi apa namanya? Bisa dijual seperti itu. Ya, jadi tepat guna. Ada juga yang kalau di Penegak ada juga, bahkan yang kemarin tuh ada ujiannya tuh TTG, teknologi tepat guna. Ini sebenarnya produk gitu ya, produknya. Nah, selanjutnya adalah dengan kuartir. Kaitannya dengan kuartir. Artinya adik-adik kita yang mau menjadi pramuka Garuda, dia harus aktif di kuartir. Ada kegiatan apa ya dia ikut. Ya, seperti itu. Minimal 2 kali lah ya, minimal sekali itu 2 kali. Sekaligus juga saya mengumumkan kepada kakak-kakak sekalian, ini di Kuarcap Depok, ini ada namanya lomba penggalang ceria. Ada lomba penggalang ceria. Ini kebetulan Cinderella belum daftar ini, belum daftar ya. Jadi silakan kakak-kakak sekalian yang mau ikut, gitu ya, yang mau ikut silakan daftar. Boleh daftarnya ke saya, nanti via grup akan saya sebarkan gitu ya informasinya. Nah ini silakan bisa mengikutkan adik-adiknya agar bisa mengikuti kegiatan di Kuarcap seperti itu. Ini lomba pramuka ceria ya, penggalang ceria. Untuk yang siaga ada nggak? Ada. Insya Allah nanti beberapa waktu depan ada namanya Persari, ada juga sama lomba siaga ceria gitu ya. Lombanya itu menata meja makan gitu, yang sederhana kalau yang siaga seperti itu. Nah jadi silakan kakak-kakak yang memang punya tadi yang mau ikut lomba itu tersebut dipersilakan gitu ya. Nanti kita bisa komunikasi di WhatsApp group. Insya Allah saya ada juga di situ ya, seperti itu. Nah yang selanjutnya juga yang kelima adalah IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini adik-adik kita itu menguasai IPTEK sesuai dengan golongannya masing-masing. Sederhananya apa? Mampu menggunakan komputer. Soalnya udah gapek banget kalau orang Depok tuh gapek apa ya gapek. Udah jago banget lah, canggih gitu ya. Bahkan kadang-kadang kita punya murid, punya tadik itu yang kalau bikin video jagoan dia gitu, hebatan dia gitu, seperti itu. Nah ini mempunyai kemampuan tersebut, ya, mempunyai kemampuan tersebut. Selain itu juga dia ya, jadi bisa menggunakan teknologi dengan baik. Nah yang selanjutnya adalah menjadi panutan. Kakak-kakak, adik-adik kita yang ingin menjadi pramuka Garuda harus bisa menjadi panutan di keluarga, di sekolah, kemudian di lingkungannya, itu menjadi panutan seperti itu. Ini adalah syarat kecakapan Garuda. Kalau untuk lebih lengkapnya lagi kita bisa pelajari di jukrannya nanti. Insyaallah akan saya share. Next, selanjutnya. Oke. Nah, bagaimana penilaiannya? Penilaiannya atau ketika kita mengisi SKU-nya itu bisa dengan berbagai macam cara. Ada yang wawancara langsung, kita tanyain anaknya, itu langsung. Atau kita membaca dan mendengar keterangan dari pihak ketiga. Kita tanya orang tuanya. Ibu, bapak, kalau anaknya ini kalau pagi-pagi bagaimana bangunnya jam berapa? Bangunnya jam berapa? Sholat subuhnya jam berapa? Ini boleh. Para pembina itu boleh bertanya kepada orang tua, gitu ya. Boleh boleh berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah ini kalau misalnya sholat subuh ketahuan kita tanya sama orang tuanya, ini bisa masuk poin di poin awal-awal di SKU gitu ya, atau di SKK, di SPG-nya. Kalau di SPG bagaimana? Menjadi panutan. Benarkah adik kita itu menjadi panutan? Gitu. Ini bisa wawancara langsung atau mendengar dari pihak ketiga. Selanjutnya adalah uji kecakapan. Itu bisa juga uji kecakapan. Uji kecakapan misalnya saja di dalam SKU itu ada di akhir-akhir tuh di kegiatan yang di bidang atau di area yang di fisik itu mampu untuk berenang, kita boleh tes gitu ya, berenang, dia mampu nggak berenang seperti itu. Nah atau juga pengamatan langsung, ya kita amati anak ini,
Dia nggak tahu sebenarnya kita sedang nilai, gitu ya. Kita amati kepribadiannya, ini pun boleh seperti itu. Baik, itu kakak-kakak sekalian, materi yang saya ingin sampaikan. Yang terakhir adalah, nah, kepramukaan itu melakukan tindakan. Kepramukaan itu melakukan tindakan agar berpengalaman. Kalau kita hanya duduk mendengarkan teori, habis itu tidak pernah dikerjakan lagi, insya Allah akan banyak hilangnya, gitu ya kakak sekalian. Banyak hilangnya, banyak lupanya, banyak tidak berjalannya. Tetapi kalau misalnya kita melakukannya, lama-kelamaan kita akan tahu bagaimana caranya. Bagaimana caranya kita mengisi SKU, SKK maupun SPG-nya, seperti itu. Ya. Baik, itu saja kakak-kakak sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selanjutnya silakan kita akan tanya jawab.